Baiklah, kali ini kita bersama dengan Pak Sarial, Pak ya, salah satu penerima asuransi nelayan ya, BPAN, Dirjen Perikanan Tangkap tahun 2019 ya. Pak Sarial, ini di sini kami ada mau nanya sedikit sama Bapak ini terkait dengan lembar kriteria evaluasi efektivitas kegiatan prioritas pada Dirjen Perikanan Tangkap tahun 2019 terkait dengan jenis bantuan premi asuransi nelayan BPAN tahun 2019. Yang pertama, Pak, apakah dengan adanya bantuan premi asuransi nelayan ini Bapak merasa aman dan mendapat perlindungan saat melaut? Ya Pak ya. Terus yang kedua, apakah asuransi nelayan memberikan kepastian bantuan kepada ahli waris apabila terjadi resiko pada nelayan? Ya. Terus yang ketiga, apakah asuransi nelayan memindahkan resiko yang seharusnya ditanggung oleh nelayan kepada pihak penyedia asuransi? Ya, artinya memang kan asuransi yang sudah menanggung resiko Bapak ketika melaut, Pak ya. Walaupun kita tidak mengharapkan itu sebenarnya kan gitu, Pak ya. Terus pertanyaan berikutnya, apakah telah dilakukan sosialisasi terkait asuransi nelayan ini setahu-tahu Bapak? Mungkin ada sesekali asuransi tapi Bapak mungkin nggak bisa hadir kali ya. Yang dikasih tahu asuransi ini ya. Terus apakah Bapak memahami cara klaim asuransi? Klaim itu adalah kejadian kecelakaan atau meninggal gitu. Bagaimana cara mengklaimnya? Tahu Bapak? Tidak tahu ya. Oke, baik. Yang selanjutnya, apakah Bapak tahu prosedur klaim yang ditentukan relatif sederhana dan mudah? Tidak ya. Artinya Bapak taunya ya udah punya asuransi, kalau kejadian baru ditanya gimana caranya. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, apakah asuransi menumbuhkan kesadaran bagi nelayan akan pentingnya asuransi? Apakah asuransi ini menumbuhkan kesadaran bagi nelayan pentingnya asuransi ini? Penting. Ya, sadarnya itu ya. Sadar. Bukan kita nak itu ya. Cuman mungkin gini Pak, kita merasa penting, cuman kalau disuruh bayar mungkin masih ada yang betul. Masih agak malas gitu ya, atau nantilah dulu. Terus yang pertanyaan terakhir Pak, apakah penerima asuransi melanjutkan asuransi secara mandiri pada periode berikutnya? Bapak udah pernah melanjutkan bayar? Belum pernah, masih kali ini ya. Terus kalau aku tanya, apa Bapak ada niat untuk melanjutkan ini secara mandiri? Karena di kartu Bapak ini, iya kan, preminya ini Pak 140.000 setahun ini Pak. Ada niat Bapak kalau bayar nanti disuruh pemerintah? Karena ini kan pertama dapat gratis nih. Kalau disuruh bayar ada niat nggak? Belum ada lah katanya. Iya ya. Kenapa tidak ada niat? Karena ya ini kan saya nggak tahu lagi ya kan. Maksudnya ya. Kalau disuruh bayar umpamanya, Bapak mau kalau disuruh bayar buat kayak gini? Karena pendapatan laut ini kan nggak tentu ya. Nggak tentu. Jadi kalau masalah membayar itu memang kalau memang ada lah, ya bisa saja. Tapi kadang-kadang awak ini kan ekonomi kan ke laut. Tapi kalau ke laut tuh agak gelombang sedikit, sedang nak kampung tengah pun, ya kan? Gitu loh Pak ya kan? Nah, jadi macam mana solusi itu? Jadi kan gini nih Pak Sarial, Bapak kan periode asuransi Bapak ini di kartu ini 19 Agustus 2019 sampai 19 Agustus 2020 udah mati nih. Nah, jadi kalau seandainya tidak diteruskan ini sama pemerintah, kan Bapak disuruh bayar nih 140 per tahun. Jadi kalaupun Bapak belum melakukannya atau membayarnya sendiri,
Yang penting Bapak udah tahu informasi ini Pak ya. Ya, kalau nanti mau bayar sendiri boleh sebenarnya gitu. Boleh. Cuman ini yang pertama kan ditanggung pemerintah. Yang berikutnya ini belum dapat informasi kami bagaimana. Tetapi kalau Bapak mau melanjutkan secara mandiri atau perorangan boleh dengan biaya 140.000 per tahun Pak ya. Baik Pak Syarial, demikian saja beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu evaluasi ya efektivitas kegiatan prioritas pada Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2019 terkait dengan premi asuransi nelayan atau BPAN. Sekian dan terima kasih.